Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita bersama membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-23. Daniel 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-23. Sudah ketemu semua Bapak Ibu? Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Airo, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Airo, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Airo memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pergilah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Ia memecah raja dan mengangkat raja. Ia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyang, kupuji dan kumuliakan Engkau,
Sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mau mendengar, merenungkan firman Tuhan, tetapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sabda abadi. Sabdamu abadi, sulangkan kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Shalom Bapak Ibu. Tema kita pada hari ini adalah Allah penolong. Sinode memberikan tema kepada kita, Allah penolong. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, jika dipertanyakan kepada kita, adakah di antara kita yang belum pernah merasakan pertolongan Tuhan? Ada Bapak Ibu? Tidak ada, nggih? Tidak ada. Semua kita sudah merasakan pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, pengakuan bahwa Allah itu sebagai penolong di dalam kehidupan kita ketika kita merasakan suatu hal yang begitu dahsyat. Pengalaman yang begitu luar biasa. Seolah-olah semuanya itu tidak akan mungkin. Tetapi karena Allah penolong, semua menjadi mungkin. Ada Bapak Ibu yang pernah merasakan peristiwa itu? Merasakan bahwa kebesaran Tuhan itu benar-benar nyata. Allah itu sebagai Allah yang penolong dalam kehidupan kita di saat membutuhkan hal itu. Biasanya hal ini dirasakan ketika orang yang sedang berada di zona tidak nyaman. Hidupnya merasa begitu berat, merasakan pergumulan itu. Susahnya begitu luar biasa. Jadi kalau orang yang hidupnya dalam zona nyaman, mendatar, biasanya kurang menikmati karya Allah. Sehingga cenderung bahwa apa yang ada dalam kehidupannya itu berasal dari kemampuan dan kegigihan pribadi manusia itu. Di sini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Allah penolong, sebuah tema yang diberikan oleh Sinode melalui bacaan kita Daniel 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-22 ini menceritakan tentang bagaimana kisah Daniel yang terancam hidup Daniel sedang terancam. Bapak Ibu, kita mengerti ketika hidup seseorang itu sudah terancam. Kalau ada vonis hukuman mati kepada tahanan,
maka ada beberapa waktu diberikan untuk mempersiapkan hati mereka supaya mereka benar-benar siap menghadapi keputusan itu. Nah, perintah ini juga diberikan oleh Raja Nebukadnezar untuk membinasakan setiap orang yang pintar, orang yang memiliki hikmah. Karena Raja Nebukadnezar ini ingin mendengarkan tafsiran mimpi yang ia rasakan. Tetapi Daniel sebagai orang yang pintar, dikatakan Daniel ini orang yang pintar, 10 kali lipat kepintarannya dari orang-orang pintar di zaman itu. Artinya ia memiliki super secara pemikiran. Akan tetapi menjadi lemah ketika ia akan menjawab sesuatu pertanyaan yang pertanyaannya itu sama sekali tidak ada. Bapak Ibu, biasanya orang itu sangat mudah memberikan pertanyaan, tetapi kita sulit untuk menjawabnya. Tetapi akan menjadi lebih sulit jika pertanyaan itu tidak diutarakan, tetapi harus memberikan sebuah jawaban. Nah, ini merupakan sebuah hal yang menekan, merupakan sesuatu hal yang tidak masuk di akal. Lalu Daniel memiliki inisiatif untuk coba mengetahui dan berdialog. Dikatakan ayat yang ke-13. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Airon, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Airon, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Airon memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Ini sesuatu tindakan yang dilakukan oleh Daniel ketika ia memiliki rasa bahwa kehidupannya ini sudah terancam. Akan tetapi dia tidak hanya berpikir tentang dirinya, bahkan teman-temannya pun atau orang-orang yang memiliki hikmat atau orang-orang yang cerdas di daerah itu semua akan dibunuh oleh karena kesalahan Raja Nebukadnezar. Lalu Daniel mencari strategi bagaimana caranya supaya ia dapat memberikan makna itu kepada raja. Ia melakukan teknik-teknik pendekatan, baik itu kepada Airon supaya ia memberikan hal apa yang terjadi, dan ia melakukan itu secara berhikmat. Dan ia pergi
bersama dengan temannya. Dikatakan di ayat yang ke-17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Azaria, teman-temannya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tadi sudah dikatakan bahwa Daniel ini orang yang memiliki 10 kali lipat kepintaran daripada orang-orang yang pintar pada kala itu di daerah tersebut. Tetapi ia tidak menyombongkan diri. Ia mau menyampaikan sesuatu itu kepada teman-temannya. Ia mau membangun hubungan supaya bagaimana caranya semua yang digumulkan itu dapat terjawab. Dan ia menyampaikan kepada Hanaya, Misael, dan Azaria, teman-temannya. Ada sebuah maksud yang diinginkannya ketika ia berdiskusi atau ketika ia menyampaikan pergumulannya itu, supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Ia menyuruh temannya itu supaya bermohon kepada Allah semesta alam, supaya dapat menaruh hikmat mensikapkan apa yang menjadi pergumulan Raja Nebukadnezar itu. Ayat 19 dikatakan, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, bisa dapat kita rasakan bagaimana rasa bahagia yang dirasakan Daniel ketika ia mendengar atau mendapatkan hikmat daripada Allah. Ketika seseorang yang sudah kehilangan akal untuk melakukan sesuatu jawaban dalam kehidupannya, tetapi dengan seketika memiliki jawab atau solusi yang memberatkan hatinya itu, maka akan bergembiralah, bersorak-soraklah orang itu karena kasih kemurahan Allah yang sudah menolong. Demikianlah yang dilakukan Daniel. Ia katakan, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Daniel memuji nama Allah dengan kebesarannya, dengan kasih karunia Allah yang ia rasakan. Ia puji dan muliakan nama Tuhan, bukan menyombongkan diri oleh karena kepintarannya, oleh karena kecerdasannya, tetapi ia mengakui bahwa semua itu oleh karena Allah yang menolong hidupnya. Dikatakan pengakuan yang begitu besar. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih,
kegembiraan, rasa sukacita yang dirasakan oleh Daniel ini benar-benar terrealisasikan, terekspresikan dengan begitu luar biasa, bahwa semua itu bukan karena gagah dan kepintarannya, bukan karena kekuatannya, melainkan karena pertolongan Tuhan. Allah lah yang menolong hidupnya sehingga mampu menjawab persoalan raja. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, demikian juga dalam kehidupan kita. Dikatakan pujian oleh kaum bapak-bapak, bersyukur itu indah, melebihi segala yang kita punya. Jika tidak ada pernah kata syukur, maka hidup seseorang itu tidak akan pernah indah, dan ia tidak akan pernah merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga hidupnya selalu akan susah karena ia tidak merasa ada damai. Dikatakan melebihi segala yang kita punya. Artinya kata syukur ini dapat melampaui segala hal. Karena rasa syukur itu dapat membahagiakan hidup manusia. Sekalipun ada penderitaan dalam hidupnya, ketika ada rasa syukur di dalamnya, maka semua akan selesai. Beda ketika semuanya sudah kita miliki, segala sesuatu, baik harta, baik itu secara fisik dan lain sebagainya, jika tidak ada rasa syukur, maka tidak pernah ada damai. Kesaksian pujian bapak-bapak bersyukur itu indah, melebihi segala yang kita punya. Bapak Ibu, sedikit cerita. Ada seorang pengacara handal hebat, Hotman Paris, yang jam terbangnya begitu luar biasa. Satu kali beracara dia itu minimal 4 miliar bayarannya. Bayangkan Bapak Ibu, 4 miliar. Kalau mau dihitung nolnya aja susah. Ini ada angka 4 lagi di depannya. Itu satu perkara. Bayangkan jika 1 tahun ia memegang beberapa perkara. Hotman Paris ini seorang pengacara sukses yang berkelimpangan harta. Tetapi ia mengatakan juga belum bahagia. Ketika vonis mengatakan kepada dia bahwa kondisi jantungnya tinggal 75%. Ia sibuk untuk mencari pengobatan ke Amerika Serikat. Berapapun biaya yang diminta dokter, ia siap memberikannya. Sekali check up habis beberapa miliar. Dan kesaksiannya itu bahwa orang tuanya turut mendampingi ia ketika check up. Bapak Ibu tahu? Proses berjalan. Ia ke Amerika, ke rumah sakit hebat yang ada di sana. Yang diperiksakan itu kondisi dirinya. Lalu dalam proses itu tidak lama kemudian orang tuanya meninggal dunia. Bapak Ibu bisa bayangkan, yang dicek Hotman Paris yang kondisi jantungnya tinggal 75%, tetapi yang meninggal dunia adalah ibunya.
Bapak Ibu tahu penyesalan apa yang terjadi dalam Hotman Paris? Ia sangat menyesal bahwa kondisi tubuh ibunya tidak pernah dicekkan. Ia sibuk mengecek kondisi tubuhnya yang jantungnya 75%, namun ibunya yang mendampingi ternyata lebih kritis daripada dirinya. Ini penyesalan yang tidak pernah ia pikirkan. Hotman Paris mengatakan penyesalan yang paling besar dalam hidupnya sehingga menghilangkan berkat yang ia terima. Jadi Bapak Ibu, terkadang kita panik dengan diri kita sendiri. Kita tidak pernah panik memikirkan kondisi orang yang di sekitar kita. Maka kata bersyukur itu dapat membahagiakan hidup kita, melepaskan segala sesuatu tentang nikmatnya dunia. Kata syukur melebihi segala yang ada. Maka Allah sebagai penolong itu benar-benar hadir dan memberkati kehidupan kita. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mau mengakui kebesaran Allah dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita saat itu sejenak.